kajian ilmiah. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin, para jamaah, para penuntut ilmu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa menganugerahkan kepada kita berbagai nikmat, terutama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kita berada di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan nikmat sehat, sehingga pada kesempatan malam yang berbahagia ini kita dapat berkumpul di majelis yang mulia ini. Kaum muslimin, para jamaah, para penuntut ilmu yang dirahmati Allah Ta'ala, pemirsa MGI TV yang dirahmati Allah Ta'ala, para pendengar Radio Riyadul Jannah di mana saya berada, pada kesempatan ini kita berada di kota Rantau Prapat, di Masjid Darussunnah. Judul yang kita akan bahas di kesempatan malam hari ini adalah berkaitan dengan bulan Ramadan. Kaum muslimin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa yang kita akan bahas di kesempatan malam hari ini tentunya adalah bagian tertentu dari hal-hal yang berkaitan dengan bulan Ramadan. Kaum muslimin, pemirsa yang dirahmati Allah Ta'ala, kita akan membahas judul yang kita bahas di kesempatan malam hari ini dengan dua hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, dan hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan yang lainnya, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi." Hadis yang kedua, dan itu adalah hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi." Dari kedua hadis ini kita akan membahas poin-poin yang penting bagaimana seorang mukmin menyambut bulan Ramadan, dan bagaimana seorang mukmin beramal
di bulan Ramadan. Pada dua hadis ini baginda Rasulullah SAW bersabda, itu hadis yang pertama, hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, "Man shoma Ramadhana imanan wahtisaban." Barang siapa yang berpuasa Ramadan imanan, dengan dasar iman itu bahwa Allah memerintahkannya, Allah mensyariatkannya, dan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mensyariatkannya, memerintahkannya, wahtisaban, dan mengharapkan, artinya berharap, menginginkan pahala, dan didasari dengan ikhlas, yaitu puasanya karena Allah dan mengharapkan pahala dari Allah Ta'ala, maka akan diampuni dosa yang telah lalu. Dalam riwayat yang lain dengan kalimat man qoma Ramadhana, bahkan ada dalam riwayat yang lain man qoma lailatal qadari imanan wahtisaban. Dan barang siapa yang berdiri di malam Ramadan, yaitu salat qiyamul lail atau salat witir atau salat tarawih, dengan dasar iman dan pengharapan terhadap pahala Allah, maka akan diampuni dosa yang telah lalu. Pada hadis ini terdapat poin-poin penting bagaimana seorang mukmin menyambut bulan Ramadan, bagaimana seorang mukmin itu berpuasa di bulan Ramadan, bagaimana seorang mukmin itu beramal, bertaqarrub kepada Allah di bulan Ramadan. Ada beberapa hal penting yang wajib kita ketahui pada hadis ini. Sebagaimana Al-Imam Bukhari rahimahullahu ta'ala telah memasukkan hadis ini dalam Kitabul Iman. Jadi Al-Imam Bukhari rahimahullahu ta'ala telah memasukkan hadis ini dalam Kitabul Iman. Maka dengan itu kita akan menyebutkan poin-poin penting dari hadis ini, yaitu man shoma Ramadhana imanan wahtisaban, man qoma Ramadhana imanan wahtisaban, wa man qoma lailatal qadari imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Dari hadis ini kita akan ambil beberapa kesimpulan penting berkaitan dengan puasa Ramadan dan bagaimana kita beramal di bulan Ramadan. Pertama, bahwa setiap amal itu tidak sah kecuali dibarengi dengan iman. Jadi setiap amal tidak akan sah
kecuali dibarengi dengan iman. Orang yang melakukan amal kebaikan yang dibenarkan dalam Islam dan dia tidak beriman kepada Allah, tidak beriman kepada Rasul-Nya, maka amalan itu tidak akan diterima di sisi Allah. Maka dengan itu Nabi SAW mengatakan, man shoma Ramadhana imanan wahtisaban. Yang kedua, pada hadis ini bahwa semua amal itu tidak akan diterima di sisi Allah kecuali dengan benarnya niat. Ini ma'asih hati niat, kecuali dengan niat yang lurus, kecuali dengan niat yang ikhlas. Dan ini sesuatu yang dipahami oleh setiap mukmin. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban. Waqad qala al-Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu taala, la yasihu qaulun ila bi amalin wa la yasihu amalun ila bi niyatin wa la tasihu niyyah ila bi sunnah. Imam Hasan Basri berkata, tidak sah ucapan kecuali dibarengi dengan amal, dan tidak sah amal kecuali dibarengi dengan niat, yaitu niat as-salihah, niat yang lurus, niat yang sahih, niat yang saleh. Wala tasihun niyah illa bisunnah, dan tidak sah niat sehingga sesuai dengan sunnah. Nanti kita akan perinci dari poin-poin tadi. Kemudian yang ketiga dalam hadis ini, bahwa para ulama mengatakan tamamul amal bi'uluwil himmah. Bahwa dalam hadis ini menunjukkan kesempurnaan amal seorang mukmin, dalam arti seorang mukmin akan menyempurnakan amalnya, menyempurnakan amal solehnya itu bi'uluwil himmah, dengan sejauh mana orang mukmin itu tinggi cita-citanya. Ulul himmah. Karena dalam hadis ini dikatakan man shoma Ramadhana imanan wahtisaban. Barang siapa yang berpuasa Ramadan dengan dasar iman dan pengharapan, artinya berharap kepada pahala Allah, ingin mendapatkan pahala yang tinggi di sisi Allah, maka orang-orang yang beriman, orang-orang yang mukmin, orang-orang yang muslim yang ingin melaksanakan puasa Ramadan dan dia ingin mendapatkan pahala yang sempurna, maka ia akan menyempurnakan amalnya. Dia puasa akan menyempurnakan puasa yang sesungguhnya, tingkatan-tingkatan yang sempurna dalam menunaikan puasanya, yaitu uluwil himmah, tinggi cita-citanya. Setiap orang akan menyempurnakan amal solehnya, bentuk taqarrubnya kepada Allah Ta'ala
itu diukur dengan quwwatul iradah. Artinya ditinjau dari sisi sebesar mana, setinggi mana cita-cita yang ada dalam hatinya, motivasi yang ada dalam dirinya untuk mengamalkan satu amalan itu. Sehingga baginda Rasulullah SAW memberikan gambaran di dalam beberapa hadis. Beliau mengatakan, ihris ala ma yanfa'uk. Bersungguh-sungguhlah kepada setiap perkara yang memberi manfaat kepadamu. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza sa'altumullaha fasaluhu firdausa fa innahu a'lal jannah. Jika kalian akan meminta kepada Allah Ta'ala, maka memintalah surga Firdaus, karena surga Firdaus adalah surga yang paling tinggi. Wa inna fil jannati mi'ata darajatin a'adaha lil mujahidina fi sabilillah wa ma bainahuma ma bainas sama'i wal ardh. Sesungguhnya di surga itu ada 100 tingkatan yang disediakan bagi orang-orang yang berjihad di jalan Allah. Dan di antara keduanya sejauh bumi dan langit. Jadi dalam hadis ini baginda Rasulullah menganjurkan kepada orang-orang beriman tidak hanya berdoa ingin masuk surga, tetapi dianjurkan berdoa meminta kepada Allah masuk surga dengan surga yang paling tinggi. Menunjukkan setiap orang harus punya ulul himmah, cita-cita yang tinggi, bukan menjadi orang yang lemah. Ihris ala ma yanfa. Sebagaimana baginda Rasulullah menganjurkan kepada orang-orang beriman berdoa kepada Allah dengan berdoa yang banyak. Man sa'alallaha falyukthir. Barang siapa yang meminta kepada Allah, maka memintalah dengan banyak. Karena Allah Ta'ala sangat mencintai hambanya yang meminta kepadanya. Jadi dalam hadis ini menunjukkan bahwa setiap amal itu akan sempurna dan orang mukmin akan menyempurnakan amalnya sejauh mana ulul himmahnya. Di tinggi cita-citanya, ya. Dan ini dari mana? Imanan wa ihtisaban. Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Dan pada hadis ini tentunya ada istimbat-istimbat lain. Artinya ada pelajaran-pelajaran yang lain. Ya, seperti hadis ini menunjukkan keutamaan puasa Ramadan, bahwa puasa Ramadan itu akan menghapus dosa sebagaimana disebutkan dalam hadis ini. Dan dalam hadis yang lain, as-salawatul khamsu wal jum'atu ila jum'ah wa ramadhanu ila ramadhan mukaffiratun baina kunna. Bahwa Nabi SAW mengatakan salat yang 5 waktu, Jumat ke Jumat dan Ramadan ke Ramadan itu akan menghapus di antara keduanya. Tapi kita tidak akan terlalu dalam membahas tentang istimbat lain dari hadis yang mulia ini. Kita akan ambil 3 poin penting tadi. Bahwa dalam hadis yang berbunyi man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban. Man qoma ramadhana imanan wa ihtisaban. Atau dalam hadis yang khusus lebih spesifik lagi, man yakum lailatal qadari imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Hadis ini mengisyaratkan 3 poin penting yang tadi telah kita bahas. Poin yang pertama, bahwa semua amal tidak sah tanpa iman. Yaitu kita meyakini bahwa Allah memerintahkan kita, bahwa Allah mensyariatkan amal itu.
Apa pelajaran yang bisa kita ambil dalam poin yang pertama? Tentang amal tidak sah tanpa iman. Banyak poin yang harus kita tahu tentang poin ini. Poin yang pertama ini menunjukkan bahwa semua amal soleh, dalam arti semua amal yang dibenarkan dalam syariat Islam, semua amal yang diperintahkan Allah, semua amal yang diperintahkan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka wajib didasari dengan iman. Ketika kita melakukannya, ketika kita mengamalkannya, bahwa Allah memerintahkannya, bahwasanya Rasul memerintahkannya. Dan setiap amal yang tidak didasari dengan iman yang benar, maka tidak akan diterima di sisi Allah. Dan ini merupakan syarat pertama di antara syarat diterimanya amal. Oleh sebab itu, lihat di hadis pertama dalam Sahih Muslim apa yang diungkapkan oleh Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma. Itunya dimatiin. Jadi apa yang telah disebutkan oleh Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu dalam sebuah kisah yang disebutkan dalam riwayat hadis pertama, yaitu hadis Jibril, ketika dua orang ulama besar dari kota Kufah yang bernama Yahya bin Ya'mur dan Abdurrahman Al-Himyari rahimahullahu ta'ala. Di kota Kufah itu telah terjadi penyimpangan tentang masalah akidah, yaitu tentang masalah takdir. Ada seorang tokoh yang bernama Ma'bad Al-Juhani. Dia menyebarkan akidah yang menyimpang di saat itu. Dia berkata bahwa Allah tidak tahu sesuatu sehingga terjadinya sesuatu itu. Jadi mereka menafikan ilmu Allah. Maka ketika terjadi penyimpangan masalah takdir pada sebagian kaum yang ada di Kufah, maka kedua ulama besar, yaitu Abdurrahman ibnu Ya'mur dan Abdurrahman Al-Himyari, beliau berdua menunaikan ibadah haji. Sekalian ingin bertemu dengan sejumlah para sahabat ridwanullahi ta'ala alaihim. Lalu Allah mentakdirkan mereka bertemu dengan Abdullah bin Umar. Lalu diceritakanlah tentang penyimpangan yang tadi. Maka Abdullah bin Umar berkata, "Ana bari'un minhum wahum bari'un minni." Aku berlepas diri dari mereka, aku bukan bagian dari mereka, dan mereka bukan bagian dariku. Dalam arti di sini Abdullah bin Umar menghukumi mereka kafir, mukhrij an millati dinil Islam. Mereka dihukumi kafir, keluar dari Islam karena mengingkari ilmu Allah. Lalu Abdullah bin Umar berkata, sampaikan juga kepada mereka, jika seandainya mereka berinfak, bersedekah dengan emas sebesar gunung Uhud, maka Allah tidak akan menerima sedekah mereka sehingga mereka beriman kepada takdir. Fa inna Nabiya sallallahu qala al-imanu an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhiri wa an tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Abdullah bin Umar mengatakan, jika seandainya mereka berinfak, bersedekah dengan emas sebesar gunung Uhud, emas
bukan sedekah yang sedikit, maka Allah tidak akan menerima sedekah mereka sehingga mereka beriman kepada takdir. Karena aku mendengar dari bapakku bahwa baginda Rasulullah SAW telah bersabda, iman adalah engkau beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat-malaikatnya, beriman kepada kitab-kitabnya, beriman kepada rasul-rasulnya, beriman kepada yaumul akhir, dan beriman kepada qada dan qadar. Lihat di sini kaum muslimin, pemirsa yang dirahmati Allah Ta'ala, setiap amal yang tidak didasari dengan iman yang lurus dan tidak didasari dengan akidah yang lurus, maka tidak akan diterima di sisi Allah Ta'ala. Tidak akan ditimbang di sisi Allah Ta'ala. Dan ini perkara yang sangat penting. Ya. Pelajaran yang sangat berharga dari kisah Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, dan dari makna hadis yang tadi. Kemudian bagian yang penting juga dalam poin yang pertama, ini bagian yang kedua dari poin pertama, menunjukkan bahwa orang beriman, beramal, tidak sekedar merasakan bahwa itu adalah sebuah adat, kebiasaan. Dalam arti ya, masuk bulan Ramadan, ya saya puasa. Dan tidak terbetik dalam hatinya keimanan bahwa itu diperintahkan Allah. Sesuatu mungkin yang dalam diri kita amal itu lewat dan kita lakukan dengan hanya ritual biasa saja. Maka orang beriman itu akan sempurna amalnya dan akan sempurna pahala dari amalnya dengan adanya i'tikad hati, istislamul qalbi, inqiyadul qalbi. Orang mukmin itu akan sempurna imannya dan sempurna amal solehnya ketika dia beramal dibarengi dengan istislamul qalbi, yaitu ketundukan hati ya, kepada perintah Allah. Dan dia dengan niat taqarrub kepada Allah, dengan niat mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Jadi bukan sesuatu yang dianggap oleh kita adat istiadat, sesuatu yang biasa. Ya saya mungkin karena keluarga saya muslim, suami saya muslim, istri saya muslimah, keturunan saya muslim, ya saya ikut puasa saja. Nah ini tidak seyogianya bagi seorang mukmin. Tidak sepantasnya bagi seorang mukmin beribadah kepada Allah dengan seperti ini. Maka ditekankan dengan kalimat iman. Ini poin yang kedua. Poin yang ketiga, pada hadis ini pun menunjukkan bahwa al-iman yatafadalu wa yatafawatu bima yata'allaqu bil qalbi. Dan dalam hadis ini juga menunjukkan bahwa iman itu akan bertingkat-tingkat. Dan keimanan seseorang akan bertingkat-tingkat sejauh mana tingkatan iman yang ada dalam hatinya. Jadi iman itu tidak bertingkat-tingkat karena yang zahir saja. Orang yang puasa Ramadan ditambah dengan puasa sunnah akan lebih afdal dengan orang yang puasa Ramadan saja. Orang yang sholat 5 waktu kemudian dia menunaikan sholat rawatib akan lebih afdal kedudukannya dan lebih sempurna imannya ketimbang orang yang yang sholat 5 waktu saja. Ini ketika kita melihat yang zahir. Tetapi ahli sunnah meyakini, dan itu ijma ahli sunnah, bahwa iman yang ada dalam hati pun bertingkat-tingkat. Dari sisi quwwatul yakin, quwwatul id'an,
Kuwatul istislam. Dari sisi apa? Sejauh mana kekuatan ketundukan hati kita? Sejauh mana kita itu menyerahkan diri kita kepada Allah? Istislamul qalbi. Ketika kita membaca ayat Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Membaca ayat faman syahida minkumus syahra falyasum. Ketika kita membaca hadis bunyal islamu ala khamsin syahadatu alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa iqamus shalah wa ita'uz zakat wa shaum ramadan wa hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Setiap mukmin akan berbeda imannya dan berbeda tingkatan imannya ketika ia membaca perintah Allah. Ketika kita membaca ayat Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Ketundukan hati kepada ayat ini, kepada perintah ini. Ketundukan hati kepada perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam bunyal islamu ala khamsin. Dan di sini menunjukkan bahwa setiap mukmin akan berbeda pahala di sisi Allah taala tergantung ma'rifat. Ilmu yang didapatkan oleh dia. Karena khasyah, mahabbah, roja, khauf itu akan berkaitan dengan ma'rifat kita. Setiap mukmin akan berbeda-beda tingkatannya. Pahala yang akan didapatkan akan berbeda-beda. Karena di sini menunjukkan imanan wahtisaban. Setiap kita akan berbeda imannya. Kaum muslimin jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala. Jadi di sini kita betul-betul wajib melaksanakan amalan dalam Islam itu didasari dengan poin pertama ini, yaitu iman. Pada poin yang kedua, bahwa hadis ini menunjukkan amal yang akan ditimbang di sisi Allah, amal yang akan diberi pahala oleh Allah Ta'ala adalah amal yang dasarnya ikhlas, yang niatnya karena taqarrub kepada Allah, yang niatnya ingin mendapatkan pahala dari Allah. Maka dalam hadis tadi dikatakan imanan wahtisaban. Man qama imanan wahtisaban. Ihtisab kepada pahala Allah. Ihtisab kepada ganjaran yang disediakan Allah Ta'ala. Kenapa? Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga mewanti-wanti tentang orang-orang yang akan muflis nanti yaumul qiyamah. Orang-orang yang akan rugi nanti yaumul qiyamah. Orang-orang yang akan celaka nanti yaumul qiyamah dari orang-orang yang beramal. Jadi ada orang yang celaka nanti yaumul qiyamah dari orang yang beramal. Siapa orang-orang yang celaka nanti yaumul qiyamah dari orang-orang yang beramal? Itu yang beramal soleh, yaitu orang-orang yang riya. Bahkan jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan dalam hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, salah satu fitnah akhir zaman adalah fitnah tentang dunia, yaitu orang-orang yang beramal tujuannya dunia. Dan di antara perkara fitnah yang akan menimpa kepada manusia akhir zaman adalah orang-orang yang hidupnya hanya tujuan dunia. Lihat dalam hadis Abdullah bin Mas'ud, Nabi SAW mengatakan, "Kaifa antum idza labistakum bil fitan yarmu fiha sagiru wa yuhrumu fiha al kabiru."
Faqala qail, mata takunu dzalika ya Aba Abdurrahman? Faqala, idza dhahabat ulama'ukum wa kasra juhala'ukum wa kasurat khutba'ukum wa qallat fuqaha'ukum wal tumastid dunya bi amalil akhirah wa tufuqiha fi ghairi dinillah. Baginda Rasulullah mengatakan, bagaimana kalian dan bagaimana sikap kalian jika kalian itu ditimpa fitnah, dan fitnah yang dahsyat, fitnah yang berkepanjangan, anak kecil menjadi dewasa, orang-orang yang dewasa jadi pikun. Lalu ada orang bertanya kepada Abdullah bin Mas'ud, kapan itu terjadi? Katanya, fitnah akan semakin besar dan banyak orang yang akan diseret oleh fitnah, tergelincir oleh fitnah, masuk kepada syahwat dan kesesatan. Kata Abdullah bin Mas'ud, apabila telah ada di tengah-tengah kaum muslim 4 perkara. Yang pertama, jika telah pergi orang-orang berilmunya, meninggal dunia ulamanya, dan semakin banyak orang-orang yang bodohnya. Dan ini fitnah terbesar. Dan dalam hadis Abdullah bin Mas'ud, baginda Rasulullah mengatakan, innallaha la yaqbidul ilma intiza'an yantazi'uhu minal abdi, walakin yaqbidul ilmi qabdil ulama, hatta la yabqa aliman itakhadan nas ru'asan juhala fasu'ilu fa'abtu bi ghairi ilmin fadallu wa adallu. Sesungguhnya Allah Ta'ala tidak mengangkat ilmu dari seorang hamba, dalam arti mengambil ilmu, tapi diambilnya ilmu dengan wafatnya para ulama, sehingga tatkala tidak tersisa dari orang-orang berilmu dari satu kaum, dan yang ada adalah orang-orang yang bodoh, maka mereka dipinta ataupun ditanya, diminta fatwa, maka mereka memberikan jawaban dengan tanpa ilmu, maka dia sesat dan menyesatkan banyak orang. Lalu yang kedua, kata Abdullah bin Mas'ud, jika semakin banyak para penceramahnya, khutobanya, tapi semakin sedikit orang yang faqihnya, semakin banyak para penceramah, mungkin yang populer di YouTube sehingga dikenali dengan Ustadz YouTube, terkenal, di-share kemana-mana, dan antum mungkin juga terpukau dengan gaya bicaranya, walaupun apa yang disampaikannya itu mungkin kadang hadis-hadis dhaif, kadang juga tidak tepat cara beristidlalnya, tapi banyak orang yang kagum, dan semakin sedikit orang-orang yang faqihnya. Lalu yang ketiga, kata Abdullah bin Mas'ud, idal tumisati dunya bi amalil akhirah. Jika orang-orang itu mencari dunia dengan amal akhirat. Isya. Beda ya. Ya, kita adzan dulu, nanti kita lanjutin ya. Kita adzan dulu. Bismillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil amma ba'du. Kaum muslimin pemirsa yang dirahmati Allah Ta'ala. Nah, kita lanjutkan dalam penjelasan hadis Abdullah bin Mas'ud tadi. Poin yang ketiga, di antara fitnah yang menimpa kepada setiap manusia, dan khususnya kepada orang-orang beriman di akhir zaman, yaitu orang-orang yang beramal akhirat tapi tujuannya dunia. Hari ini mungkin kita akan mendapatkan banyak orang yang puasa
tujuannya semata-mata keberkahan dunia aja. Ada orang yang berpuasa tujuannya ingin kebal gitu. Ada orang yang berpuasa ingin jabatannya naik gitu. Rajin puasanya. Untuk apa? Ya, biar nanti jabatannya naik gitu. Orang menunaikan umroh juga tujuannya dunia. Mungkin di antara kita ada yang berkata kepada temannya, "Akhi, ayo umroh." Alhamdulillah, saya kemarin umroh. Ya, pokok saya atau mungkin kios saya udah jadi 2 sekarang setelah umroh. Jadi semuanya tujuannya dunia gitu. Bahkan mungkin kita hari ini belajar tentang agama ini tujuannya semata-mata kita ingin mendapatkan ijazah. Untuk apa? Semata-mata cari kerja, cari popularitas dengan kertas tersebut ya. Sehingga semua apa yang kita perbuat adalah tujuannya dunia. Kaum muslimin jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala. Dan yang keempat, wa tubqiha fi ghairi dinillah. Di antara fitnah yang menimpa kepada umat Islam di akhir zaman sehingga lebih jauh dari agamanya dan tidak mengamalkan agamanya. Kenapa? Karena mereka mempelajari hanya ilmu dunia, tidak mempelajari agama Allah. Bisa kita buktikan dalam kehidupan kita hari ini, dan bisa kita cek hari ini dalam umumnya kehidupan kaum muslimin. Mungkin di antara kita ada yang belajar Islam itu setahun sekali. Ketika apa? Ikut Idul Fitri, Idul Adha, baru dengar ceramah. Ada yang belajar Islam ini seminggu sekali, sepekan sekali, mendengarkan khutbah Jumat. Itu pun sambil tidur. Ada di antara kita juga yang bahkan udah ngaji gitu ya, seperti antum. Belajar Islam itu hanya ikut daurah saja. Kalau ada tabligh akbar, kajian, masya Allah penuh. Kalau pekanan nggak seperti ini, gitu. Ya paling juga 10 orang. Gitu. Dan kita bisa buktikan, coba. Kalau antum berada di satu perumahan, mungkin kita akan dapatkan bimbel matematika, bimbel fisika, bimbel bahasa Indonesia. Pagi-paginya udah semuanya belajar dunia, ya lesnya juga les dunia. Ada nggak bimbel kitab tauhid, bimbel sifat sholat Nabi, bimbel sifat wudhu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Nggak ada. Bahkan mungkin di antara kita begitu banyak orang yang menjual sawahnya, yang menjual kebun sawitnya, biar anaknya lulus jadi dokter. Tapi ada enggak di antara kita hari ini bapak-bapak, ibu-ibu yang menjual sawitnya untuk membelikan sejumlah kitab buat anaknya? Beli Fathul Bari, beli kitab-kitab tafsir, beli kitab-kitab hadis. Ada enggak di antara kita hari ini orang yang mengeluarkan uang 1 miliar untuk membeli kitab buat anaknya? Mungkin hari ini banyak orang yang membeli motor harganya itu yang senang, motor apa itu? Moge gitu ya. Berapa harganya? 900 juta, 250 juta. Untuk apa? Jalan-jalan. Ada nggak yang membelikan kitab buat ustad?
Seharga moge? Ada. Nah ini udah diwanti-wanti oleh Nabi SAW. Ini fitnah akhir zaman yang menimpa kepada kita semua hari ini. Fitnah. Wa tafqiha fi ghairi dinillah. Padahal kaum muslimin, pemirsa yang dirahmati Allah Ta'ala, kesempurnaan orang melaksanakan ibadah kepada Allah adalah berkaitan dengan sejauh mana makrifat dia kepada Allah, makrifat dia kepada nabinya, makrifat dia kepada agama Allah. Karena mahabbah khasyah buah dari ilmu. Innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama. Ya. Jadi tadi diisyaratkan kenapa kita mewanti-wanti tentang amal mesti ikhlas. Karena di akhir zaman ikhlas itu berat. Nah. Yang ketiga, dan ini bahasan yang kita akan lebih dikembangkan tentang puasa. Kaum muslimin, pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, poin yang ketiga tadi dikatakan bahwa sempurnanya amal seseorang dan orang mukmin akan menyempurnakan amalnya. Ketika orang mukmin beramal itu, dalam bahasa kita jangan asal berbuat, tapi harus itqon wal jaudah, melakukan yang terbaik. Ya, jangan asal puasa gitu. Jangan asal sholat. Tapi orang mukmin itu harus beramal dengan amal yang paling sempurna. Lihat dalam ayat, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Para sahabat bertanya, ayul a'mal afdal? Ayul sadaqati afdal? Ayul jihadil afdal? Mereka bertanya, amal yang mana yang paling afdal? Sedekah yang mana yang paling afdal? Jihad yang mana yang paling afdal? Bahkan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu yang merupakan sahabat terbaik, manusia terbaik setelah baginda Rasulullah SAW. Lihat dalam dua hadis ini yang merupakan pelajaran yang berharga buat kita. Pertama, Abu Bakar As-Siddiq duduk dengan para sahabat ketika Nabi SAW menyebutkan pintu-pintu surga. Ketika Nabi SAW menyebutkan pintu-pintu surga, Nabi SAW mengatakan, "Faman kana min ahli salati du'iya min babi salati, wa man kana min ahli sadaqati du'iya min babi sadaqah, wa man kana min ahli siyami du'iya min babi rayani, wa man kana min ahli jihadi du'iya min babil jihadi." Nabi SAW mengatakan, barang siapa di antara kita sebagai ahlu salat, maka akan diseru dari pintu salat. Dan barang siapa yang di antara kita adalah termasuk ahlu sedekah, maka akan diseru dari pintu sedekah. Dan barang siapa di antara kita adalah di ahli puasa, maka akan diseru dari pintu royan. Dan siapa di antara kita termasuk dari ahlul jihad, maka akan diseru dari pintu jihad. Kata Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, bukan satu kebanggaan, kata beliau itu, kalau orang mukmin itu diseru dari salah satu pintunya. Karena orang mukmin akan masuk surga sekaligus atau terlambat. Tapi kata beliau, adakah orang yang akan masuk dan dipersilahkan dari 8 pintu? Jadi beliau mengatakan, adakah orang mukmin yang akan diseru dari 8 pintu? Faqala Nabi sallam, arju anta minhum. Kata Nabi sallam, aku berharap engkau itu termasuk
orang yang diseru dari 8 pintu. Di sini menunjukkan kaum muslimin, pemirsa yang dirahmati Allah Ta'ala, orang mukmin uluwil himmah. Orang mukmin itu tinggi cita-citanya. Orang mukmin itu kuat cita-citanya. Dan inilah yang akan memotivasi seorang mukmin untuk menyempurnakan amalnya, untuk menyempurnakan jihadnya, untuk menyempurnakan ketaatannya kepada Allah Ta'ala. Ya. Kisah yang kedua, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu ditanya oleh Nabi SAW, dan bukan hanya Abu Bakar yang ditanya, tapi seluruh sahabat. Nabi SAW bertanya tentang 4 amal. Man minkumul yawma sha'ima, siapa yang pagi ini puasa? Terdiam semuanya. Abu Bakar menjawab, aku. Siapa yang hari ini telah mengantarkan jenazah? Abu Bakar mengatakan, aku. Siapa yang hari ini telah memberi makan kepada orang miskin? Kata Abu Bakar, aku. Dan siapa hari ini yang dia telah menengok orang sakit? Abu Bakar mengatakan, aku. Maka Nabi SAW mengatakan, tidaklah seseorang mengamalkan 4 amalan ini dalam sehari kecuali dia akan menjadi penghuni surga. Jadi amalan ini akan mengantarkan orang ke surga. Ya, lihat di sini orang mukmin bersemangat beramal dalam sehari, selalu mengumpulkan amalan-amalan kebaikan. Dan ini taufik tentunya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Maka kaum muslimin, pemirsa yang dirahmati Allah Ta'ala, di sini menunjukkan bahwa dari hadis tadi, imanan wahtisaban, orang itu akan menyempurnakan amalnya karena ulul himmah. Bagaimana orang mukmin menyempurnakan puasanya? Dengan cara dia mengetahui syariat puasa. Orang mukmin harus mengetahui tentang keutamaan-keutamaan puasa. Kenapa? Karena ulul himmah, tingginya cita-cita seorang mukmin kepada satu amal itu ditentukan dengan ma'rifat, pengetahuannya. Saya akan berikan contoh 3 di sini. Pertama, kisah para sahabat di perang Uhud. Ada seorang sahabat namanya Handalah. Dia menikah di hari perang Uhud. Beliau menikah di hari perang Uhud. Lalu beliau berjima, belum sempat mandi, belum mandi janabah, dan belum sempat mengulangi jima lagi. Beliau mendapatkan seruan jihad. Lalu beliau bertanya, kemana tempat kembaliku jika aku mati syahid? Maka Nabi SAW mengatakan, ya ke surga. Maka beliau meninggalkan istrinya, dan beliau belum sempat mandi janabah, masuk ke medan perang, di medan perang, menyerang musuh, lalu meninggal dunia, mati syahid. Lalu Nabi SAW mengatakan, aku melihat para malaikat sedang memandikan Handalah, artinya memandikan janabah, dan beliau menjadi penghuni surga. Yang kedua, kisah para sahabat sedang memegang tangkaian-tangkaian kurma. Mereka siap untuk menyantapnya. Sedang asik mereka akan makan kurma. Lalu Nabi SAW menyerukan untuk pergi jihad, untuk menyerang musuh. Sedangkan sejumlah para sahabat sedang memegang tangkaian kurma. Lalu mereka bertanya, kemana tempat kembali kami?
kalau kami mati syahid, kata Nabi SAW, ke surga. Maka serempak para sahabat yang sedang memegang kurma-kurma itu melepasnya. Dan mereka pergi menuju pasukan, menyerang musuh, lalu semuanya mati syahid. Lihat apa yang menyebabkan para sahabat ini meninggalkan dunia ini. Mereka tidak ingin surga ini dipisahkan dengan butiran-butiran kurma. Mereka tidak ingin terlambat masuk surga dengan butiran-butiran kurma itu. Kenapa? Di sini tentunya adalah ulul himmah, bisababi quwwatul ma'rifah. Nah, kisah yang ketiga, antum lihat sejarah bagaimana penaklukan Konstantinia, Istanbul, di tangan seseorang yang Allah pilih yang bernama Muhammad Al-Fatih. Disebutkan dalam sejarah, semua pasukan perang kaum muslimin itu belum ditakdirkan oleh Allah Ta'ala untuk bisa mengalahkan Konstantinia, yaitu Istanbul yang kita kenal atau kita mengenalnya sekarang Nergi Turki. Konstantinia, Istanbul. Karena terdapat satu pasukan yang dipimpin oleh seorang panglima yang dikenal dengan Ambaratur. Pinggiran lautnya itu dikasih benteng dengan 80 kaki, sekitar 40 meter. Kemudian pinggiran lautnya disediakan rantai-rantai besi yang tidak mungkin kapal-kapal bisa mendarat di sana. Tapi Nabi SAW memberikan motivasi dalam hadis, layuktihanna Konstantinia. Benar-benar Konstantinia itu akan dikalahkan dengan seseorang yang paling kuat pasukannya dan paling kuat cara memimpinnya. Maka Muhammad Al-Fatih rahimahullahu ta'ala termotivasi dengan hadis ini. Dalam satu riwayat dia dikatakan umurnya 18 tahun, dalam riwayat yang lain dikatakan 24 tahun. Jadi dia umurnya masih muda banget. Maka beliau ini mampu mengumpulkan sekitar 400 perahu, 400 kapal, dan pasukan yang banyak. Lalu kaum muslimin pemirsa yang dirahmati Allah Ta'ala, di situ ada 3 teluk, dinamakan dengan teluk Baspar, Marmarah, Ali-Dahabi. Di situ ada bukit atau ada gunung. Maka Muhammad Al-Fatih rahimahullahu ta'ala bagaimana cara mengalahkan Konstantinia? Dengan cara menaikkan kapal-kapal itu ke atas gunung tanpa alat berat. 75 kapal naik ke atas gunung berkumpul dengan cara membunuh babi-babi, kemudian minyaknya dipakai untuk menaikkan kapal-kapal itu. Maka tentara Ambaratur dan kekuatan Konstantinia takut dengan satu keajaiban, bagaimana Muhammad Al-Fatih dan bala tentaranya bisa menaikkan perahu kapal-kapal yang besar ke atas. Lalu apa yang menjadi kekuatan? Selain itu adalah berupa karomah dari Allah Ta'ala. Apa yang menjadi bisa mengamalkan itu adalah ulul himmah, tinggi cita-citanya. Dalam arti kaum muslimin jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, di sini ambil pelajaran bahwa setiap mukmin beramal mesti menyempurnakan amalnya. Beramal mesti dia mengoptimalkan amalnya, mengoptimalkan jihadnya, bukan sekedar berbuat orang mukmin itu. Tapi orang mukmin itu tinggi. Nah, orang beriman dia mesti meyakini dengan sejumlah dalil tentang apa itu puasa Ramadan. Allah berfirman,
Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Puasa Ramadan ini akan menjadikan orang mukmin bertakwa kepada Allah. Puasa ini adalah penghapus dosa. Puasa ini telah dijelaskan oleh Nabi sallallahu asyamu junnah wa hisnun hasinun minan nar. Puasa ini adalah tameng bagi seorang mukmin dari api neraka. Asyamu junnah kajunnati ahadikum fil kitab. Puasa ini adalah tameng, artinya tameng dari neraka, sebagaimana orang mukmin punya tameng ketika dia berperang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengatakan, "Idza dakhala Ramadhanu futihat lahu abwabul jannah wa ghuliqat abwabun nar wa sufidatis syayatin." Apabila masuk bulan Ramadan, maka dibukakan pintu-pintu surga, ditutup pintu-pintu neraka, dan dibelenggunya syaitan-syaitan. Jadi baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah memberikan motivasi bagi setiap mukmin untuk berpuasa dan telah menyebutkan sejumlah keutamaan puasa, sejumlah keutamaan bulan Ramadan. Nah, lalu kaum muslimin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, apa yang seyogianya bagi seorang mukmin agar dia berpuasa dan dia bisa menyempurnakan puasanya. Jadi puasanya tidak hanya sekedar puasa. Puasanya tidak sekedar kita menahan makan dan minum, tidak sekedar kita menahan dari berzina, tapi puasa yang mendatangkan pahala yang besar. Puasa yang akan mendatangkan maghfirah Allah. Puasa yang menyelamatkan kita dari api neraka. Puasa yang mengantarkan kita ke surga. Seperti apakah puasanya? Nah, kaum muslimin, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka ada beberapa poin yang saya ingin sampaikan di sini pada bagian terakhir ini. Bagaimana kita menyempurnakan puasa kita? Setelah kita tahu bahwa puasa kita ini dasarnya 3 tadi. Iman, ikhlas, dan punya motivasi tinggi bahwa kita ingin mendapatkan pahala besar. Kita keluar dari bulan Ramadan ini diampuni dosa kita. Kita keluar dari bulan Ramadan ini dijauhkan dari api neraka. Kita keluar dari bulan Ramadan ini dibukakan pintu surga bagi kita. Bagaimanakah kita puasanya? Kaum muslimin, jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, ada 3 langkah penting agar puasa kita sempurna. Jadi ada 3 poin penting agar puasa kita sempurna. Pertama, berpuasa dengan dibarengi amal-amal soleh yang lainnya yang Allah Ta'ala syariatkan di bulan puasa. Jadi puasa kita akan sempurna, puasa kita akan menjadi besar pahalanya manakala puasa ini dibarengi dengan amal-amal soleh yang lain. Di antara amal soleh yang wajib kita jaga di bulan Ramadan, dan ini tentunya menjadi syarat utama puasa kita akan diterima, yaitu menjaga sholat 5 waktu. Jadi menjaga sholat 5 waktu. Jadi nanti jangan ada pertanyaan, Ustadz bagaimana nanti ada orang yang puasa tapi tidak sholat?
Maka kita lihat dalam 2 hadis saja bahwa Nabi SAW mengatakan dalam sebuah hadis, man taraka salatal asri ta'ammudan habita amaluhu wa fi riwayatin ka'annahu tira ahluhu. Siapa yang meninggalkan salat asar dengan sengaja, maka akan sia-sia amalnya. Dalam satu riwayat, seperti orang yang kehilangan keluarganya. Jadi di sini menunjukkan orang yang tidak menjaga sholat asar, apalagi tidak dijaga semuanya, gitu kan, maka amalan yang dilakukan oleh seorang hamba di hari itu akan sia-sia di sisi Allah. Jadi orang mukmin tidak boleh dia puasa tapi tidak sholat. Dalam hadis yang lain, hadisnya populer, bahwa Nabi SAW mengatakan pertama yang akan dihisab dari amal adalah sholat. Jika baik, maka akan baik sesisa amal. Jika rusak, maka akan rusak yang lainnya. Jadi ini poin pertama, menjaga sholat 5 waktu. Jadi orang mukmin yang puasa tapi dia tidak sholat 5 waktu, sia-sia puasanya. Allah tidak akan memberikan apa? Pahala kepadanya. Sia-sia. Jadi ini ada poin yang sangat penting, menjaga sholat 5 waktu. Kemudian yang kedua, menyertakan amal-amal soleh yang lainnya. Seperti apa? Sholat malam. Apa sholat malam? Di mana baginda Rasul mengatakan, man qoma Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Iya. Mau dinamakan sholat witir, mau dinamakan sholat qiyamul lail, mau disebutkan sholat tarawih, artinya sholat malam boleh, dan pahalanya apa? Besar. Kemudian apa? Sholat rawatib, yaitu sholat qabliyah dan ba'diyah. Di mana kita tahu dalam hadis Maimunah radhiyallahu taala anha, atau dalam hadis yang lainnya, bahwa Nabi SAW mengatakan, barang siapa yang menjaga 12 rakaat dalam sehari semalam, maka Allah akan membangunkan baginya rumah di surga. Jadi kalau orang yang puasa, kemudian sholat 5 waktu, kemudian sholat qabliyah ba'diyah, ini pahalanya besar. Sholat malam, kemudian sholat apa yang perlu kita jaga? Ya sholat duha dan semua bentuk sholatnya, amal soleh. Kemudian yang lainnya apa? Kasratus shadaqah, memperbanyak sedekah. Sebab Nabi SAW juga menyebutkan wal hasanatu bi asyri amsalihha, dan kebaikan itu akan dilipat gandakan 10 kali lipat sampai 700 kali lipat sampai tidak terhingga. Amalan akan dilipat gandakan. Dan di antara sedekah yang terbaik di bulan Ramadan adalah memberi makan kepada yang puasa. Man fatara shaiman. Barang siapa yang memberi puasa, memberi buka kepada yang puasa. Abdullah bin Abbas berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadun nas wa khairu man najruhu fi Ramadan. Abdullah bin Abbas mengatakan, keadaan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling dermawan, dan kedermawanan beliau bertambah ketika bulan Ramadan. Jadi kaum muslimin, pemirsa yang dirahmati Allah Ta'ala, kasratul sadaqah, kasratul khair, banyak kebaikan. Jadi di bulan Ramadan itu harus lebih kita dermawan, ringan untuk memberikan kebaikan di bulan Ramadan ini kepada istri, kepada anak, ya, kepada keluarga, kepada orang lain, ya. Dan ini kemuliaan, dan puasa kita akan sempurna dengan sebab ini.
Dan di antara poin yang sangat penting untuk menyempurnakan Ramadan kita adalah menjaga akhlakul karimah, menjaga akhlak. Menjaga akhlak, menjaga budi pekerti kita. Yaitu apa? Menjaga lisan kita dari berbuat ghibah, dari berbuat namimah. Menjaga mata kita, menjaga pendengaran kita, menjaga seluruh anggota badan kita. Dan ini kesempurnaan. Ini adalah kesempurnaan. Jadi di sini memperbanyak amal kebaikan. Ya, silahkan. Semua bentuk kebaikan. Ini poin yang pertama. Poin yang kedua, di antara perkara yang harus dipahami oleh setiap mukmin ketika ia melaksanakan puasa Ramadan adalah meninggalkan perkara-perkara yang akan mengurangi pahala Ramadan atau bahkan membatalkan pahalanya. Yaitu menjauhi maksiat, menjauhi keburukan-keburukan, menjauhi perkara-perkara yang tidak berguna di bulan Ramadan. Lihat dalam hadis yang sahih, dan ini adalah hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Qala malam yadha qaula zuri wal amila bihi wa laysa lillahi hajah fin ayadha ta'amahu wa syarabahu. Baginda Rasulullah SAW mengatakan dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, dan hadis ini muttafaqun alaih, barang siapa yang berpuasa tapi tidak meninggalkan qauluz zur, yaitu ucapan-ucapan yang fasik seperti berdusta, ghibah, namimah, berkata kotor, ya, dan beramal dengan amalan-amalan yang fasik. Artinya beramal dengan amalan-amalan yang fasik, beramal dengan amalan-amalan yang maksiat. Maka Allah tidak butuh dengan kehausannya, tidak butuh dengan hausnya orang itu, dan tidak butuh dengan laparnya orang itu. Dalam arti Allah akan menjadikan orang itu merasakan lapar dan merasakan haus, tapi Allah tidak memberikan pahalanya. Jadi kaum muslimin pemirsa yang dirahmati Allah Ta'ala, bagaimana kita berpuasa? Berpuasa dengan dibarengi meninggalkan maksiat. Oleh sebab itu para ulama kita mengatakan orang yang berpuasa itu ada 3 tingkatan. Jadi orang yang berpuasa itu ada 3 tingkatan. Yang pertama yang dinamakan saumul awam, puasanya orang-orang awam. Itu orang yang berpuasa yang sekedar menahan makan, minum, dan jima, tapi matanya tidak puasa, telinganya tidak puasa, lidahnya tidak puasa, anggota badannya tidak puasa. Maka orang yang semacam ini hanya akan merasakan haus, dahaga, lapar, tapi tidak dapat pahala, sebagaimana disebutkan dalam hadis tadi. Ya, maka para ibu yang dirahmati Allah Ta'ala, berhati-hatilah di bulan puasa itu dari majelis majelis ghibah, majelis namimah, kumpul-kumpul yang tidak berarti, karena akan mengurangi kesempurnaan puasa, bahkan menghilangkan pahalanya. Ya. Yang kedua yaitu saumul khas, puasa yang khusus, puasa orang-orang yang khusus. Itu orang yang berpuasa menahan makan dan minum dan jima, dan menahan diri dari setiap yang dilarang Allah, ya, menjauhi maksiat, ya, telinganya puasa, matanya puasa, lidahnya puasa dari apa yang diharamkan Allah.
maka ia akan mendapatkan kedudukan di sisi Allah, pahala. Kemudian yang ketiga adalah saumul khas bil khas, puasa yang lebih khusus lagi. Yaitu apa? Al-imsak an ghairi ma siwallah, yakni an iradati ma siwallah. Itu orang-orang yang mampu menahan diri dari setiap perkara yang tidak dikehendaki Allah. Artinya yang tidak melupakan bentuk-bentuk amal yang takarub kepada Allah. Puasa yang sempurna, mampu puasa hatinya dan setiap perkara yang menyimpang dari apa yang diridhoi Allah Ta'ala, sempurna. Nah, maka apabila kita ingin mendapatkan pahala yang sangat besar dalam puasa ini, maka hindarilah semua bentuk maksiat. Ya. Puasa tapi kita nonton umpamanya musik, telinga kita dihisap, mata kita dihisap, pendengaran kita dihisap, mengurangi pahalanya. Ya. Dan ini poin yang kedua. Poin yang ketiga, poin yang terakhir. Sempurnakanlah puasa ini dengan cara mengikuti adab dan sunnah-sunnah dalam berpuasa. Jadi dalam arti kita harus mengetahui, mengikuti adab, tata cara puasa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, mengikuti tata cara yang diajarkan oleh Nabi SAW. Nah, ini kita akan bahas dengan cepat ya, agar ada pertanyaan sesisanya. Apa saja yang wajib kita ketahui tentang adab-adab dalam berpuasa agar puasa kita ini pahalanya besar? Yang pertama, tidak menetapkan tanggal 1 kecuali dengan ru'yatul hilal. Jadi tidak menetapkan tanggal 1 kecuali dengan salah satu yang 3. Melihat hilal, itu bulan sabit, dan itu dilakukan pada malam yang ke-29 dari bulan Sya'ban. Kalau tidak melihat, maka disempurnakan Sya'bannya 30 hari, atau kita dapat berita dari orang yang terpercaya. Dalilnya adalah banyak, tapi dari sekian dalil bahwa Nabi SAW mengatakan sumu li ru'yatihi wa abtiru li ru'yatihi fa in gumma alaikum faqdirulah wa fi riwayatin fa akmilu iddata sya'bana salasina yauman. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam asy-syahru hakadha wa hakadha. Fa idza ra'aitumuhu fasumu wa idza ra'aitumuhu fa'aftiru. Nabi sallallahu mengatakan dalam satu riwayat, bulan ini segini dan segini, maksudnya ima 30 hari atau 29 hari. Jadi dalam penghitungan Qamariyah tidak ada hari 28 dan tidak ada hari bulan itu 31, 29 atau 30. Jika kamu melihatnya, maka berpuasalah. Jika kamu melihatnya, maka berbukalah. Artinya Idul Fitri lah. Ya, itu dalam hadis-hadis yang sahih. Kalau ditakdirkan ada goib itu mungkin ada awan, hujan, sehingga kita ragu pada malam itu ada hilal, maka Nabi SAW mengatakan sempurnakanlah Sya'bannya 30 hari. Ya. Atau kita dapat berita dari orang yang terpercaya, sebagaimana disebutkan dalam hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu, taranasu al-hilala wa inni ra'aituhu fa akhbartu Nabiy sallallahu anni ra'aituhu fa amara an-nasa, yani fa amara Nabi sallallahu alaihi wasallam bisiyami. Abdullah bin Umar mengatakan, orang-orang melihat bulan dan aku melihatnya.
Lalu aku mengabarkannya kepada Nabi SAW bahwa aku melihatnya. Maka Nabi SAW memerintahkan orang-orang untuk berpuasa dengan ru'yat yang dilihat oleh Abdullah bin Umar. Jadi kaum muslimin jemaah yang dirahmati Allah Ta'ala, itu adalah poin yang pertama, ya, adabnya. Jadi tidak dengan hisab falaki, tidak dengan hitungan dengan ilmu hisab untuk menetapkan tanggal 1 Ramadan atau tanggal 1 apa? Syawal. Yang kedua, di antara adab berpuasa agar kita berpuasa mendapatkan pahala yang lebih besar, tidak boleh mendahului puasa dengan puasa sehari atau puasa 2 hari. Jadi tidak boleh kita menghormat bulan puasa dengan puasa. Hal ini sebagaimana dinyatakan dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Hadisnya adalah muttafaqun alaih. La tuqaddimu ramadhana bi shaumi yawmin wa la yawmaini illa kana rajulun yasumu yawman falyasumhu. Janganlah salah seorang di antara kamu mendahului puasa Ramadan, mendahului Ramadan dengan puasa sehari atau puasa 2 hari. Kecuali kalau orang punya utang puasa. Seperti ibu-ibu mungkin punya utang puasa, ternyata utangnya belum selesai sampai tanggal 28-29. Dia tetap puasa, nggak apa-apa. Tapi yang tidak boleh adalah menyengaja untuk memuliakan bulan Ramadan dengan tahniah berupa apa? Berupa pembukaan dengan puasa. Hukumnya tidak boleh. Jadi terlarang. Itu yang kedua. Yang ketiga, tidak boleh berpuasa di hari yang ragu. Apa hari yang ragu itu? Hari yang ragu itu adalah hari yang ke-30 ketika malam ke-29. Jadi hari yang ke-29 malam ke-30 melakukan ru'yatul hilal. Ternyata cuaca itu apa? Mendung. Sehingga kita tidak yakin apakah ada hilal atau tidak. Ya. Ternyata apa? Tidak ada yang melihat. Kenapa? Karena mendung. Maka besoknya tidak boleh puasa. Karena itu dinamakan hari yang ragu, syak. Hal itu berdasarkan hadis yang sahih bahwa Nabi SAW mengatakan, "Man shoma fil yaumil ladzi yashukku fihi faqad asa Abul Qasim." Siapa yang berpuasa pada hari yang ragu, maka dia telah maksiat kepada Abul Qasim. Artinya maksiat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang ketiga. Yang keempat, wajib niat sebelum fajar. Jadi niat puasa sebelum fajar. Baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyatakan dalam hadis Hafsah radhiyallahu taala anha, qala Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, malam yubayyitis siyama qabla fajri fala siyama lahu. Barang siapa yang di waktu malamnya belum berniat sebelum datang waktu fajar, maka tidak sah puasanya. Jadi waktu niat itu adalah min ghurubi syamsi ila tulu'il fajri shadiq. Waktu niat sahnya adalah mulai terbenam matahari sampai terbitnya apa? Fajar shadiq. Ya. Dan niat wallahu alam seyogyanya dilakukan dalam setiap malam. Jadi tidak niat untuk setahun, niat untuk sebulan, tapi niat adalah setiap malam karena udah berganti lagi. Dan itu pendapat yang rajih. Wa niyatu mahalluha fil qalbi duna talaffudhi biha. Dan niat tempatnya dalam hati tanpa dilafadzkan. Tidak mesti kita mengatakan nawaitu shauma ghadin an ada'in fardhu syahrin lillahi ta'ala. Enggak ya. Tapi niat adalah di dalam hati. Jadi niat di dalam hati. Ini poin keberapa tadi? Keempat. Yang kelima, as-sahur wa ta'jiluhu. Di antara adab berpuasa dan akan menyempurnakan pahala puasa kita, sahur dan mengakhirkannya.
As-sahur wa ta'khiruhu, as-sahur wa ta'khiruhu, sahur dan mengakhirkannya. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam hadis Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, tasahharu fa inna fi sahuri barakah. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, faslu baina siyamina wa baina siyami ahli kitabi aqlatu sahur. Nabi SAW mengatakan dalam hadis Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, bersahurlah, makanlah sahur, bersahurlah, karena dalam sahur itu ada berkah. Apa berkah sahur? Yang paling pokok mengikuti sunnah. Orang yang mengikuti sunnah berkahnya besar. Yang kedua, dengan sahur itu akan semakin kuat puasanya. Jadi semakin kuat apa? Puasanya. Tidak akan banyak alasan kerjaannya lemas. Gitu. Kenapa enggak sahur katanya itu? Sahur itu berkah. Dan sahur itu adalah merupakan bagian dari ciri umat ini. Karena Nabi SAW mengatakan pembeda puasa kita dengan puasa ahlul kitab adalah makan sahur. Kemudian disunnahkan sahur itu diakhirkan. Jadi sahur itu adalah diakhirkan. Jadi sahurnya apa? Diakhirkan. Kaum muslimin jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala. Anas bin Malik meriwayatkan sebuah hadis dengan kisah Abdullah bin Zaid. Qala tasaharna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Tsumma qumna ila salati. Faqala kam kana baina salati was sahur? Qala qadra 50 ayat. Kami sahur bersama Nabi SAW. Lalu kami bergegas untuk salat. Yang dimaksud adalah salat subuh. Lalu ditanya, berapa jeda antara sahur dengan sholat? Maka dijawab, seukuran membaca 50 ayat. Berarti tidak jauh dari 15 menit gitu ya. Itu apa? Jedanya. Dan bukan merupakan bagian dari sunnah seseorang menjadikan waktu imsak antara waktu sholat subuh dengan puasanya. Jadi umpamanya imsak, menahan makan dan minum sebelum datang waktu fajar shodiq, sebelum adzan 15 menit, 10 menit. Ini tidak merupakan apa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena kita boleh makan dan minum sampai datangnya waktu fajar. Allah berfirman, wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajri. Dan dalam sebuah hadis, wa kulu washrabu hatta yu'adzina Ibnu Ummi Maktum. Makanlah dan minumlah sehingga adzannya Ibnu Ummi Maktum. Jadi ini adalah sunnahnya, yaitu mengakhirkan sahur. Kemudian yang keenam, al-iftar wa ta'jiluhu. Dan di antara adab puasa adalah berbuka dan mempercepat buka. Jadi kalau sahur diakhirkan, kalau buka dipercepat. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la yazalun nasu bi khairin ma'ajjalu al-fitra wa akharus sahur. Manusia akan senantiasa berada dalam kebaikan selama mereka mempercepat bukanya dan mengakhirkan sahurnya. Jadi kalau buka, kita tidak boleh begini, saya masih kuat nih, saya akan tambahlah sedikit. Enggak ya. Yang dicintai oleh Allah Ta'ala, yang dicintai oleh Rasulnya dari berpuasa, dari orang-orang yang berpuasa adalah orang yang mempercepat bukanya. Jadi orang yang mempercepat apa? Bukanya. Jadi bukanya adalah cepat. Cepat itu kapan? Ketika terbenam matahari. Idza aqbala al-lailu min hahuna wa adbara an-naharu min hahuna faqad wajaba. Jika telah datang malam dari sini dan telah pergi siang dari sini, maka telah wajib. Artinya wajib sholat dan berbuka. Artinya boleh kita berbuka. Ya. Bahkan dibenci yang namanya wisol. Wisol itu ada dua.
Ada wisol sampai sahur, ada wisol sampai 2 hari berikutnya. Nabi SAW mengatakan la tuwasilu, janganlah kalian melakukan apa? Wisol. Dan salah satu yang disunnahkan juga bagi setiap mukmin itu harus ada rasa gembira ketika berbuka. Gembira gitu kalau buka itu. Dan kita nggak apa-apa, ekspresi ketika apa? Berbuka itu kegembiraan, ya, dianjurkan bagi setiap mukmin. Kemudian yang ketujuh yaitu berdoa ketika berbuka. Jadi berdoa ketika berbuka. Dan di antara doa yang paling sahih dalam doa buka adalah zahaba dhama'u wa btalatil uruqu wa sabatal ajru insyaallah. Ini hadisnya sanadnya sahih. Adapun hadis yang sering dibacakan yaitu apa? Allahumma lakasumtu wa bika amantu wa ala rizqi abtartu bi rahmatika ya arhamar rahimin, maka hadisnya lemah gitu ya. Jadi cukup dengan doa yang tadi, zahaba dhama'u wa btalatil uruqu wa sabatal ajru insyaallah. Ya. Yang kedelapan, disunahkan berbuka dengan rutab, ya, atau dengan kurma, yaitu kurma yang kering, atau kalau tidak ada maka dengan air. Dalam hadis dikatakan idza aftara ahadukum falyukti ala tamrin, wa fi riwayatin yani ala rutabin, fa illam yajid fa ala tamrin fa innahu barakah, fa illam yajid fa ala al-ma'i fa innahu tahurun. Jika salah seorang di antara kamu berbuka, maka berbukalah dengan rutab. Rutab itu ya, kurma basah, kurma masih mangkel gitu ya. Kurma masak matang tapi masih mangkel. Jika tidak ada maka dengan kurma, karena itu barokah. Kalau tidak ada maka dengan air, maka itu adalah suci. Jadi jangan pakai bala-bala dulu ya. Jangan pakai gehu dulu. Ya, apalagi langsung pakai rendang, enggak ya. Adab itu dengan kurma. Kenapa? Karena itu lebih menjaga kesehatan. Jadi lebih menjaga apa? Kesehatan. Itu adab apa? Berpuasa. Ya, jadi adab berpuasa, sesuatu yang harus kita jaga. Ya, jadi adab berpuasa. Barangkali itu yang saya bisa sampaikan di kesempatan malam hari ini. Ya. Kaum muslimin jemaah yang dirahmati Allah Ta'ala, saya ingin mengakhiri di poin ini karena berkaitan dengan hukum ya sangat luas sekali, bukan untuk dibicarakan malam ini. Pada puasa ini ada hal-hal mungkin yang dianggap sepele dan bukan satu keistimewaan di luar bulan puasa, tapi menjadi sesuatu yang istimewa di bulan puasa. Ya. Apa? Makan sahur. Makan sahur itu sesuatu yang istimewa pada bulan puasa. Di mana Nabi SAW mengatakan apa? Tasaharu fa inna fi sahuri barokah. Jadi para ibu, para bapak, pemirsa yang dirahmati Allah Ta'ala, membukakan kedua mata, ya, dan ibu-ibu memasak, gitu kan, itu berkah sekali. Amalan yang di luar itu mungkin amalan biasa menjadi amalan yang istimewa. Pahalanya besar orang yang makan sahur. Berbuka dengan rasa gembira dan mempercepat buka, ya. Kita mungkin kalau tertinggal makan itu nggak ada apa-apa. Tapi kalau tertinggal buka diakhirkan itu tidak jadi utama. Tapi orang yang cepat-cepat buka utama. Tapi hati-hati juga ya. Setiap keburukan yang dilakukan di bulan Ramadan
karena dia tidak menghormati bulan Ramadan, maka dosanya pun apa? Dilipat gandakan oleh Allah Ta'ala. Sehingga ya, sebelum membuka pertanyaan, para ulama kita seperti Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala memberikan fatwa, kalau orang pulang dari safar dan kebetulan dia tidak berpuasa, pulang ke rumahnya, istrinya juga baru selesai dari haidnya. Jadi ketika pulang kita tidak puasa nih, kemudian istri kita baru selesai dari haidnya, otomatis hari itu tidak puasa. Boleh nggak kita berjima katanya? Ya, kita berjima di saat itu. Maka Imam Ahmad berpendapat seyogianya menahan untuk tidak berjima. Kenapa? Penghormatan dengan bulan Ramadan. Apalagi melakukan apa? Maksiat. Apalagi melakukan apa? Maksiat. Nah, itulah yang bisa menyempurnakan puasa kita. Ya, sampai di situ. Masalah puasa sangat luas. Insya Allah mungkin dengan beberapa pertanyaan yang antum ajukan, silahkan. Sekarang kita buka pertanyaan. Pertanyaannya mau langsung atau pakai tulisan, silahkan, nggak apa-apa Pak, langsung. Ada sebuah hadis Adam dinasihat artinya setiap amalan ada untuknya kecuali puasa, dan aku sendiri berpuasa, aku sendiri yang membalas. Iya. Iya, apa pertanyaannya? Sendiri yang membalas. Iya. Oh iya. Mana dari hadis itu mengisyaratkan dua poin penting. Ya. Yang pertama menyebutkan tentang keutamaan amalan puasa. Ya. Yang kedua bahwa berpuasa itu amalan yang paling mengajarkan kepada seorang muslim untuk ikhlas karena Allah. Karena orang mungkin bisa menipu orang dengan fisiknya dan penampilannya bahwa dia apa? Puasa, lemas, tidak makan, tidak minum kalau di depan orang. Yang tahu bahwa dia berpuasa hanya siapa? Allah. Jadi yang paling tahu dia berpuasa adalah Allah. Maka seolah-olah dalam hadis ini menunjukkan bahwa pembelajaran ikhlas itu dalam puasa. Karena orang bisa mengkelabui orang lain dengan puasa. Ya, orang disangkanya dia puasa. Kenapa? Ya, badannya lemas. Kemudian apa? Tidak aku lihat kalau dia apa? Makan. Tapi ketika dia menyendiri, maka dia makan. Jadi itu maknanya, ya, menunjukkan tentang hakikat amalan itu hanya tahu adalah Allah. Apakah saya termasuk orang yang hanya mengharapkan dunia ketika saya berdoa agar kehidupan saya berubah karena keadaan ekonomi saya yang pas-pasan, kerja dengan gaji yang sangat kecil, hanya cukup untuk makan. Kalau sakit saya tidak bisa berobat. Ya. Ya, ketika orang berdoa kepada Allah, meminta dunia, meminta diruaskan
rizki, dibukakan pintu rizki. Ya, tentunya tidak bisa dikatakan bahwa orang itu berdoa hanya untuk apa? Dunia. Karena ketika orang berdoa, ya, dengan doa yang banyak gitu kan. Seperti kita berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya. Jadi kalau kita berdoa, sekian doa, sebagian doanya adalah minta dunia. Karena doa-doa yang ada di dalam hadis juga bermacam-macam. Ada doa yang digabungkan, ada doa yang khusus, gitu kan. Silakan orang mukmin meminta kepada Allah dengan apa yang dia inginkan. Jadi ini dari poin pertama, berdoa kepada Allah. Tapi ada beberapa sisi lain yang harus dipahami oleh orang mukmin. Yang harus dipahami orang mukmin. Poin pertama, bahwa kita harus tahu juga meminta kepada Allah itu tidak hanya dengan kita berdoa dengan doa masalah. Dalam arti antum meminta rizki kepada Allah. Tapi berdoa kepada Allah dengan doa ibadah. Apa maksudnya? Doa ibadah. Ingat, semua bentuk taat kepada Allah itu sebagai pintu rizki. Paham gak? Semua bentuk taat itu pintu rizki. Kan Allah berfirman, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa may yattaqillaha yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Ya. Jadi salat, puasa, berbakti kepada dua orang tua, silaturahmi, pintu rizki semuanya. Nah itu yang harus kita paham. Yang ketiga, bahwa nikmat yang hakiki adalah apa yang disebutkan oleh penanya. Nikmat yang hakiki itu adalah nikmat yang Allah berikan kepada kita, yang cukup bagi kita untuk makan dan minum. Karena Nabi SAW bersabda, man asbaha aminan fi sirbihi mu'afin fi jasadihi indahu qutu yaumihi faqad hizat dunya bihadzafiriha. Siapa yang di pagi hari damai, aman, keluarganya, tetangganya aman, sehat jasadnya, dan dia memiliki apa yang cukup untuk makan hari itu, maka sungguh Allah telah mengumpulkan dunia dan seisinya bagi orang itu. Adapun orang itu punya sawit yang luas, punya kebun karet yang luas, punya uang di berangkas yang banyak, punya uang di bank yang banyak, itu bukan hakikat nikmat kita. Besok milik siapa kita tidak tahu. Besok akan pergi kemana kita tidak tahu. Nikmat itu yang kita makan kan? Nikmat itu hakikat apa yang kita telah sedekahkan. Adapun yang ada itu belum tentu nikmat kita. Besok ada tsunami, besok ada gempa, besok ada pencuri, besok kita mati. Itu dunia. Dunia. Ya. Jadi apa yang belum dimakan, apa yang belum kita pakai, apa yang belum kita infakkan, itu
belum tentu berarti buat kita. Bahkan juga belum tentu berarti buat keturunan kita. Hakikat. Nah, orang ketika paham ya poin yang mulia ini, dia tidak akan merasa pesimis dengan dunia ini. Di manakah sholat id yang dianjurkan? Ya, sholat id yang dianjurkan adalah di lapangan. Apakah boleh kita melaksanakan sholat tahajud sepertiga malam pada bulan Ramadan karena kita kan sudah melaksanakan sholat tarawih? Tidak mengapa, tapi tidak witir lagi ya. Jadi tidak witir lagi. Kalau kita ingin melaksanakan sholat lagi, tidak mengapa sholat, karena sholat malam tidak ada jumlahnya. Allah Ta'ala. Ya, dalil tentang dilipat gandakan amalan udah jelas ya, bahwa amalan di bulan Ramadan itu dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh sebab itu seorang mukmin harus memperbanyak kebaikan-kebaikan di bulan Ramadan. Saya memiliki suami yang kasar dan suka menunda-nunda sholat dan rajin main game. Saya khawatir puasa tahun ini tidak beramal dengan baik. Jadi bagaimana saya menjalankan peran saya sebagai istri? Apakah saya hanya menjalankan ibadah tanpa menasihatinya karena saya takut menasihati suami saya dan saya dimarahin? Tentunya ya, kita tahu bahwa puasa ini harus disempurnakan dengan banyak amal soleh. Puasa ini harus disempurnakan dengan menjauhi maksiat, amal-amal yang tidak berguna, amal-amal yang tidak berarti. Karena puasa kita tidak akan sempurna pahalanya ya. Nah, bagi seorang istri yang memiliki suami seperti tadi ya, kalau mampu menasehatinya dengan diri pribadi, wajib menasehati dengan cara yang baik. Kalau menasehati dimarahi, berarti dapat 2 pahala gitu ya. Artinya pahala menasehati, pahala sabar dimarahi gitu ya. Ya. Jadi pahala sabar dimarahi, tidak mengapa. Ya. Atau datang kepada seseorang, mungkin sampaikan kepada teman dekatnya untuk menasehatinya, atau datang kepada seorang ustadz, saya punya suami begini-begini, lalu dipanggil, dikasih tahu. Dikasih apa? Dikasih tahu. Nah. Dan ingat kepada sebuah hadis bahwa Nabi SAW mengatakan apa? Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara kesempurnaan Islam seseorang adalah meninggalkan perkara yang tidak memberikan manfaat, baik manfaat dunia ataupun manfaat akhirat. Saya berprofesi sebagai pedagang makanan keliling dan sasarannya adalah
anak-anak kecil. Saya berjualan mulai ba'da asar. Apakah hukumnya saya berjualan pada bulan Ramadan? Mohon petunjuknya. Ya. Berjualan makanan di bulan Ramadan ya tergantung. Makanan kue nggak apa-apa. Artinya yang bukan untuk disediakan untuk orang berbuka. Tahu dia akan berbuka, kemudian kita menjualnya ya nggak boleh. Gitu. Tapi kalau kita mungkin punya toko, punya kedai atau apa saja, ya, jualan, kita tidak bertanya, kamu akan makannya nanti atau sekarang? Nggak mesti kan? Gitu. Ya. Kemudian menjual makanan, ya makanan umpamanya kita tahu kan biasanya di jalan-jalan apa? Makanan untuk berbuka puasa. Ada yang pada zuhur udah siap-siap. Ya, kita juga tidak perlu, Pak maaf mau makannya sekarang atau nanti, nggak perlu kita tanya, nggak perlu apa kita tanya apa seperti itu. Ya, jadi tidak perlu kita tanya seperti begitu. Apakah boleh ketika saya menemui satu masalah lalu saya berwudu mengerjakan sholat 2 rakaat lalu meminta kepada Allah untuk dimudahkan masalah saya, misalnya dilapangkan pintu rezekinya, apakah itu termasuk mengharap dunia? Ya, mungkin ini yang dimaksud dengan sholat hajat ya. Para ulama banyak yang melakukan sholat seperti ini, tapi bukan untuk dunia. Seperti para imam hadis, Imam Bukhari rahimahullahu ta'ala diriwayatkan bahwa kalau beliau akan menulis hadis maka beliau berwudu dan sholat 2 rakaat. Ya. Itu bisa dikatakan sholat syukur wudu, bisa juga mungkin dalam sebagian istilah para ulama yang lainnya dinamakan dengan sholat apa? Sholat hajat. Sholat apa? Sholat hajat. Dan tidak termasuk bid'ah. Wallahu ta'ala a'lam. Apakah kita tidak harus sholat witir lagi saat tahajud kalau kita sudah witir sebelum tidur? Allah Ta'ala alam, dilarang witir dalam semalam dengan 2 kali witirnya. Jadi witirnya cukup 1 kali. Apakah boleh kita ikut tadarusan di bulan Ramadan? Karena sebelumnya saya selalu ikut. Ya. Tadarusan membaca Al-Quran. Ya, mungkin maknanya berbeda-beda. Ya. Tadarusan bid'ah atau tidak ya? Tadarusan tidak bid'ah. Kalau tadarusan dalam arti seperti begini, kita kumpul ada 10 orang, ya. Ayo kita giliran bacanya, boleh nggak? Boleh nggak? Terlarang kita kumpul baca Quran. Ya, 1 orang baca, yang lainnya apa? Dengarkan. Sebagaimana Nabi SAW meminta kepada sebagian para sahabat, perdengarkan kepadaku sebagian apa? Ayatnya. Yang tidak boleh itu bahkan bersama-sama apa? Membaca dengan suara yang keras ya, sama, karena itu akan menghilangkan tadabbur terhadap apa? Al-Quran. Doa berbuka sebaiknya diucapkan sebelum berbuka atau setelah berbuka? Wallahu ta'ala alam, ya sebelum berbuka.
karena doa untuk berbuka. Walaupun seolah-olah makna hadisnya adalah setelah berbuka, tapi Allah alam namanya doa adalah sebelum. Allah taala alam. Ya. Tidak ada lagi? Ya, kalau tidak ada lagi, cukup sampai di sini. Berkaitan dengan kita berpuasa. Jadi puasa akan menjadi sempurna dengan 3 hal. Pertama, menyertakan amal-amalan kebaikan di bulan Ramadan ini, sehingga betul-betul ya, orang yang berpuasa itu keluar dengan amal yang banyak. Dengan amal yang banyak. Karena di bulan Ramadan itu Allah taala melipat gandakan apa? Pahala di bulan Ramadan itu. Ya, makna dibukakan pintu surga artinya apa? Dibukakan amal-amal apa? Soleh. Disyariatkan amal-amal soleh. Yang kedua, menghindari setiap perkara yang akan merusak pahala apa? Puasa, atau mengurangi kesempurnaan apa? Pahalanya. Nah, ini sebagaimana hadisnya apa? Wa ghuliqat abwabu nar, dan ditutup pintu-pintu neraka. Apa yang dimaksud ditutup pintu-pintu neraka? Bahwa orang mukmin di saat berpuasa mampu mengekang dirinya dari setiap perkara yang mengantarkan dia apa? Ke neraka. Jadi mampu mengekang dirinya dari setiap amal-amalan yang bisa mengantarkan dia ke neraka. Ya. Kemudian apa? Dibelenggunya syaitan. Bukan berarti syaitan tidak mengganggu, bukan berarti syaitan tidak menggoda, tapi yang dimaksud bahwa setiap mukmin itu punya tameng di bulan Ramadan itu, punya perisai, ya, punya penutup, sehingga syaitan itu tidak bisa menggoda. Ya, salah satunya apa? Banyak makan, kan? Ya, banyak berjima, banyak tidur, itu pintu syaitan. Sekarang bulan puasa itu makannya sedikit, jimanya sedikit, tidurnya sedikit. Maka pintu-pintu syaitan semakin apa? Sempit, gitu kan? Hubung dunia, cinta dunia ketika bulan Ramadan disedikitkan. Itu yang dimaksud dibelenggu syaitan, bukan syaitan tidak apa? Tidak menggoda, tetap aja syaitan adalah menggoda. Dan yang ketiga, puasa kita akan sempurna manakala kita puasa dibarengi dengan mengikuti adab-adab apa? Berpuasa. Dan sebagiannya tadi telah disebutkan. Adapun kesempurnaan yang lainnya maka dibahas insyaallah oleh Ustadz di sini. Ya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.